Baik, saya Ainurani Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan akun atau daftar akun. Nah, yang pertama kita di sini ganti dulu namanya di sheet ini jadi akun. Setelah itu kita beri judul di sini daftar akun. Setelah itu kita masukkan di daftar akun ini terdapat kode nama akun, terdapat kode nama akun, posisinya, saldo normalnya, lalu ada saldo awal. Di saldo awal ini terdapat debit, dan kredit. Setelah itu kita rapikan dulu. Kita atur posisinya semuanya ada di tengah. Setelah itu kita beri tabel sebanyak dulu, diperkirakan aja. Setelah ini kita masukkan kode di kepala 1 itu terdapat aktiva, lalu dapat aktiva lancar 110 dapat kas rupiah. Ini juga 50 dapat utang usaha. Ini dapat aktiva. Dan ini terdapat rabot atau medal ini 1, 2, 1 dapat akumulasi penyesuaian
kepala dua. Sekarang ini ada kewajiban. Itu ada satu umum. Ini terdapat hutang panca. Lalu terdapat hutang usaha. Jangka panjang. Ini terdapat hutang ulang. Lalu selanjutnya kepala tiga. Ini terdapat modal tiga. Ini terdapat modal awal. Terdapat 300. Ini debt price. Ini adalah ditahan. Tinggal 500. Laba periode berjalan. Dapat pendapatan. Saham 2. Pendapatan lainnya di kepala 5 ini dapat biaya atas pendapatan. Lalu selanjutnya mohon maaf, di sini terdapat tambahan modal. Lalu ini terdapat harga pokok produksi. Lalu selanjutnya dapat biaya lainnya. Di kepala 6 terdapat biaya operasional. Lalu terdapat gaji. Di kepala 6 juga terdapat listrik, air, dan telepon. Lalu terdapat tol dan parkir. Selanjutnya 6 operasi, terdapat biaya operasional. Biaya operasional lainnya 47. Dapat pendapatan lainnya. Lalu terdapat pendapatan bunga bank. Lalu di 801
lainnya. Dan terakhir ini kepala 8 dapat biaya administrasi bank. Selanjutnya kita rapikan, kita bikin tabelahnya lagi. Selanjutnya di posisi ini kita beri validasi yang dimaksudkan untuk memberikan pilihan kepada orang yang nantinya menggunakan aplikasi ini. Nah, kita di tab menu bar ini kita pilih data, lalu terdapat di data tools ini terdapat data validasi. Kita klik. Nah, lalu kita pilih di alongnya ini kita pilih list. Selanjutnya kita pilih F. Kita titik koma ini lalu LF. Di search ini kita ketik NR neraca, ada titik koma, laba rugi. Nah, kalau untuk titik koma ini opsional, bagaimana di Excel setiap laptopnya itu bisa beda-beda, bisa titik koma atau juga bisa koma. Lalu input message ini kita bisa tulis di sini kita bisa tulis silahkan pilih salah satu. Lalu di error alertnya sini error, di error message-nya silahkan pilih salah satu. Kita pilih salah satu di sini device. Ini termasuk neraca. Nah, dari kepala 1 sampai kepala 3 ini termasuk neraca, jadi kita copy aja ke bawah sampai kepala 3. Lalu di kepala 4-nya kita ubah, ini termasuk laba rugi, kita copy lagi ke bawah. Selanjutnya di saldo normal pun kita beri validasi sama seperti tadi di tab formulasi di datanya ini, di data tools. Lalu selanjutnya kita klik data validasi, kita pilih sama seperti tadi list. Untuk search di sininya debit, titik koma, kredit. Di sini opsional sebenarnya. Di sini saya akan memasukkan pilih salah satu. Error alertnya juga sama seperti tadi. Silahkan pilih salah satu. Nah, di sini kita pilih debit.
Kita copy dulu aja sampai bawah. Sudah di copy. Nah, dari kepala 2 sampai dengan kepala 4 ini termasuk kredit, jadi kita ubah dulu. Ini kredit. Kredit. Lalu kita copy ke bawah sampai kepala 4. Lalu di kepala 7 juga ini termasuk kredit. Setelah ini di saldo awalnya ini kita edit di home, kita pakai accounting. Jadi nanti otomatis saat kita memasukkan nominal itu udah accounting. Jadi nanti otomatis setelah kita memasukkan nominal, angkanya itu accounting. Apa sih? Jadi nanti setelah kita masukin accounting, lalu selanjutnya jangan lupa kita juga harus nanti di akhir harus nah di bawahnya ini kita buat penyeimbang biar kita tahu nanti di akhirnya ini balance atau tidak. Kita rapikan dulu. Nah, di sini kita beri formula penjumlahan sum ini sampai ke bawah. Ini. Yang bawahnya juga sama. Sampai dengan ini. Biar lebih ya. Di sini juga jangan lupa kita beri tabel supaya terlihat rapi. Lalu agar lebih terlihat menarik, di sini kita bisa menambahkan atau memberi warna. Ada terlihat lebih menarik. Di sini pun kita bisa rapihkan juga. Setelah ini kita akan berikan nama untuk beberapa kolom. Nah, untuk keseluruhan kolom ini kita beri nama T akun. Karena di sini nggak boleh pakai spasi, jadi di sini diberi underscore. Lalu selanjutnya untuk kode pun kita beri kolom untuk di kolom kode pun kita beri nama yaitu kode akun agar nantinya lebih mudah. Nah, untuk itu kita rapihkan juga di sininya.
Selanjutnya kita akan membuat jurnal. Pertama kita tambahkan sheet baru, kemudian kita rename menjadi jurnal. Setelah itu kita tulis nama perusahaan, misalnya PT Bahagia. Ketik from jurnal dan periode, misalnya Januari 2020. Kemudian kita ketik tanggal, reference, keterangan, kode, nama akun, debit, dan kredit. Kita rapihkan terlebih dahulu. Kita buat menjadi rata tengah. Kita beri warna. Dan kita kasih garis. Selanjutnya kita akan memasukkan kode akun dengan klik data, kemudian kita pilih data validation, settingnya kita ganti menjadi list, kemudian search-nya menjadi kode akun. Nah, kode akun ini dapatnya dari daftar akun yang telah kita buat pertama kali tadi. Kemudian kita klik OK. Maka di sini akan muncul kode akun yang telah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita menggunakan VLOOKUP untuk menampilkan nama akunnya. Jadi ketika kita pilih kodenya, kita masukkan kode yang di sini, maka nama akun yang di sini juga akan otomatis muncul. Caranya kita menggunakan fungsi if terlebih dahulu. If kita masukkan add 7 buat nyari kodenya, sama dengan kutip 2. Kutip 2 di dalam Excel disebut dengan kosong. Kemudian titik koma, kutip 2 kali lagi, kemudian titik koma, lalu kita masukkan VLOOKUP, kita masukkan E7 lagi, kemudian titik 2, kita masukkan T akun. T akun ini merupakan nama-nama akun yang telah kita buat. Dan selanjutnya kita masukkan angka 2. Kenapa angka 2? Karena nama akun berada di kolom kedua. Kemudian kita kasih range-nya 0. Kemudian kita kasih tanda kurung 2 kali, kemudian enter. Nah, kenapa di sini kosong? Karena tadi kita membuat perintahnya itu jika di sebelahnya kosong, maka di nama akun juga kosong, tapi ada rumusnya. Nah, jika kita pilih kode akunnya, maka nama akunnya bakalan otomatis muncul. Kita tidak perlu menghapus nama akun, tapi kita cukup menghapus kode akunnya saja, maka otomatis hilang. Kemudian kita copy ke bawah.
Selanjutnya, untuk buku besar kita tambahkan sheet baru, lalu kita rename menjadi buku besar. Kemudian copy nama perusahaan dan periodenya dari sheet jurnal. Kemudian merename form jurnalnya menjadi form buku besar. Kemudian buat tabel dengan nama kode, nama akun, saldo jika di tiap-tiap akunnya terdapat saldo awal yang sudah diketahui, lalu tabel debit, tabel kredit, dan yang terakhir ada tabel saldo akhir. Kemudian untuk mengisikan nama akun secara otomatis berdasarkan kode akunnya, maka masukkan rumus sama dengan VLOOKUP, kurung buka, sel F7. F7 itu dimana merupakan sel untuk menempatkan kode akunnya. Titik koma, lalu kita beralih ke sheet akun. Kita blok kode akunnya dari sel B4 hingga ke sel 42. Jangan lupa di F4 untuk mengunci sel agar tidak kemana-mana. Lalu titik koma 2, titik koma 0, kemudian enter. Maka rumusnya sudah terekam. Kita drag ke bawah. Lalu kemudian tuliskan nomor akunnya. Misalnya di sini 1-00, maka keluar aktiva. 1-100, maka keluar aktiva lancar, dan seterusnya. Untuk bagian saldo itu berisi nominal, saldo awal untuk tiap-tiap akun jika diketahui. Lalu untuk debit itu kita menggunakan rumus sama dengan sum if, kurung buka, kita masuk ke sheet jurnal, blok semua kode akun, tiap-tiap akun yang tercatat. Ini diblok untuk H7 sampai dengan H66. Jangan lupa untuk tekan F4 agar terkunci. Titik koma, kembali ke buku besar. Kita klik sel F7-nya untuk menempatkan kode akun. Titik koma, kembali lagi ke jurnal, lalu blok untuk semua mutasi debitnya. Jangan lupa untuk tekan F4, kurung tutup, kemudian enter. Lalu di drag sampai ke bawah agar bisa tercatat secara otomatis. Sedangkan untuk kreditnya itu sama seperti perhitungan rumus debit. Kita menggunakan rumus sama dengan sum if, kurung buka, kita ke jurnal, blok semua kode akun, tekan F4, titik koma ke buku besar, sel F7, titik koma, kembali lagi ke jurnal, dan kita blok semua mutasi kreditnya. F4 lagi, kurung tutup, enter. Sama, kita drag ke bawah. Nah, sedangkan untuk saldo akhirnya, itu untuk akun yang saldo normal di debit, itu rumusnya sama dengan saldo awal ditambah debit dikurang kredit. Karena kan aktiva itu saldo normalnya di debit, sehingga rumusnya saldo awal ditambah debit dikurang kredit. Sedangkan untuk kreditnya kita ambil kewajiban. Di sini 2-000 itu adalah kewajiban di mana saldo normalnya jadi kredit,
Sehingga untuk saldo akhirnya menggunakan rumus sama dengan saldo awal dikurang debit ditambah kredit. Sehingga untuk akun-akun yang bersaldo normal debit itu sama dengan saldo ditambah debit dikurang kredit. Sedangkan akun-akun yang bersaldo normal kredit itu saldo dikurang debit ditambah kredit. Nah, ini kita sum untuk mengetahui secara otomatis jumlahnya. Berikut ini adalah setelah tabel-tabelnya dirapihkan, maka tinggal bagaimana rumusnya bekerja. Jadi tinggal kita masukkan kode akunnya, misalnya 3 strip 100 itu adalah modal awal, 3 strip 200 sama dengan tambahan modal, 3 strip 300 sama dengan prive, 3 strip 400 sama dengan laba bertahan, dan seterusnya. Jadi secara otomatis nama akun akan terisi berdasarkan kode akun yang di-input. Baik, saya Nazwa Amalia akan menjelaskan tentang bagaimana membuat neraca lajur atau worksheet. Sebelumnya kita bikin dulu untuk tabel neraca lajurnya. Kemudian kita buat nama perusahaan dan juga judul dan juga periodenya. Kemudian kita membuat tabel, nama-nama tabelnya yaitu ada kode dan juga nama akun. Kemudian di sebelah nama akun itu ada nama akun itu ada saldo awal atau trial balance. Kemudian di saldo awalnya terdiri atas debit dan juga kredit. Kemudian setelah trial balance ada adjustment atau penyesuaian, sama ada debit dan juga ada kreditnya. Setelah adjustment ada neraca saldo setelah penyesuaian atau trial balance after adjustment. Ada debit dan juga ada kredit. Kemudian setelah itu ada income statement. Kemudian setelah income statement itu ada financial statement. Sama terdiri atas debit dan juga kredit. Kemudian dirapihkan dulu untuk tabel-tabelnya. Kemudian
kita isi kode akunnya dengan mengcopy kode akun dari sheet akun. Kemudian di copy sampai akun ke-8. Kemudian kita rapihkan lagi tabelnya. Setelah itu untuk nama akunnya kita masukkan dengan rumus VLOOKUP, yaitu kita masuk ke formula, ada rumus untuk VLOOKUP, kemudian kita tulis VLOOKUP dan juga klik kode. Kemudian setelah klik kode kita masuk ke buku besar. Nah, di buku besar kita masuk ke akun. Kemudian di akun di tab nama kode dan juga nama akunnya, diklik sampai bawah sampai biaya administrasi bank, kemudian di F4, setelah itu titik koma 2 kurung tutup, titik koma 0, dan di enter. Setelah di enter di ke bawah, nah sampai akhir, nah akan muncul sendiri nama akunnya. Kemudian kita ke pengisian trial balance. Trial balance kita dari buku besar, yaitu rumusnya VLOOKUP, masih sama VLOOKUP sama dengan VLOOKUP dalam kurung, di klik kode, kemudian kita ke buku besar, diklik dari kode sampai dengan saldo kredit. Kalau sudah, kemudian di F4 titik koma 4 titik koma 0 di enter. Nah, sudah muncul yang debitnya, di kreditnya pun sama menggunakan rumus yang sama juga. Nah, setelah itu kita drag ke bawah untuk rumusnya supaya angkanya bisa muncul. Kemudian untuk penyesuaian masih sama menggunakan rumus VLOOKUP. Kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP dalam kurung, kodenya diklik, kemudian kita masuk ke jurnal. Setelah itu kita klik debit dan juga kita klik kode.
kita klik tabel kode sampai dengan mohon maaf untuk rumusnya, yaitu kita VLOOKUP dalam kurung, kita klik kode, kemudian ke jurnal, setelah itu klik kode, kemudian kita blok dari tabel tanggal sampai dengan kredit, kemudian di blok ke bawah semuanya. Setelah selesai di blok, kemudian kita klik F4, kemudian 6,0 di enter. Nah, karena terjadi kesalahan di rumusnya, maka kita copy dulu, lalu kita isi ke rumus yang di kredit. Kemudian di copy di kreditnya, kemudian yang angka 6-nya kita ganti ke angka 7. Kemudian kita ke trial balance after adjustment. Nah, untuk trial balance after adjustment ini, trial balance ditambah dengan adjustment. Mohon maaf untuk rumus trial balance after adjustment ini, apabila trial balance posisi debit dengan adjustment posisi debit berarti ditambah. Kalau kredit dengan debit berarti dikurangi. Kemudian untuk income statement, untuk income statement itu hanya mengcopy dari akun pendapatan hingga akun beban, atau akun 4 hingga akun 8. Jadi untuk income statement itu terdiri atas akun pendapatan, beban, pendapatan lain-lain, dan juga beban lain-lain. Jadi tinggal di copy saja dari trial balance after adjustment. Nah, misalnya di akun trial balance ada nominalnya, maka tinggal dipindahkan saja ke income statement. Kemudian untuk financial statement pun sama. Financial statement itu tinggal di copy saja dari akun dari trial balance after adjustment. Akunnya itu dari akun 1 hingga akun 3, atau terdiri atas akun aset, liability, dan juga
modal. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi atau income statement. Sebelumnya, masukkan dulu nama perusahaan dan periodenya. Lalu, yang pertama itu ada revenue. Untuk memunculkan nama akun secara otomatis, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Dengan cara klik VLOOKUP, kurung buka, lalu klik B5, titik koma, lalu pindah ke neraca lajur, lalu diblok datanya. Setelah diblok, klik F4, lalu titik koma. Nah, karena nama akun ini ada di tabel kedua, maka titik koma 2 dan titik koma 0. Nah, setelah ada rumus seperti ini, diblok ke bawah. Selanjutnya, kita perlu memasukkan nomor akun revenue. Dengan nomor akun 4, yaitu ada pendapatan. 4.100 ada pendapatan usaha. Dan 4.200 itu ada pendapatan lainnya. Lalu, revenue tersebut akan ditotalkan. Setelah revenue, yang kedua itu ada COGS. Sama seperti revenue yang sebelumnya, kita perlu memasukkan nomor akun COGS. Dengan nomor akun 5, yaitu ada biaya atas pendapatan, 5.100 ada harga pokok produksi, dan 5.200 ada biaya COGS lainnya. Kemudian ketiga akun tersebut akan ditotalkan menjadi total COGS. Setelah COGS, selanjutnya ada expense. Sama seperti sebelumnya, kita perlu memasukkan nomor akun beban-beban, yaitu ada pada nomor akun 6. Yang pertama ada 600 biaya operasional, 6.100 ada biaya gaji, 6.200 ada biaya air, listrik, dan telepon, 6.300 ada biaya tol dan parkir, 6.400 ada biaya operasional lainnya. Kemudian biaya tersebut akan ditotalkan menjadi biaya total expense. Setelah expense, selanjutnya ada other income atau pendapatan lainnya yang bernomor akun 7, yaitu ada 7.000 ada pendapatan lainnya, dan 7.100 ada pendapatan bunga bank. Lalu other income tersebut akan ditotalkan. Setelah other income, yang terakhir itu ada other expense yang bernomor akun 8. Itu ada 8.000 biaya lainnya, 8.100 biaya administrasi bank. Kemudian other expense tersebut akan ditotalkan. Kemudian kita akan rapihkan dan tabelkan terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk memunculkan nominal akun-akun tersebut, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu dengan cara klik VLOOKUP, klik B5, kemudian pindah ke neraca lajur dan diblok datanya. Kita akan berpacu pada
data income statement yang ada di tabel 9 dan 10. Setelah diblok, klik F4, lalu titik koma 10, lalu titik koma 0. Kenapa 10? Karena akun pendapatan ada di sebelah kredit. Lalu diblok ke bawah. Nah, di sini kan ada pendapatan, COGS, expense. Yaitu beda-beda ya, ada di kredit, ada di debit. Nah, COGS kan itu ada di sebelah debit. Maka rumus yang 10 tadi diganti menjadi 9. Begitupun sama dengan expense dan other expense. Kolom yang tidak perlu menggunakan rumus itu dihapus terlebih dahulu. Lalu di sini kan ada akun other income, itu kan saldo normalnya ada di kredit. Maka yang 9 tadi diganti menjadi 10, sama seperti yang revenue tadi. Kemudian masing-masing akun tersebut akan dijumlahkan dengan rumus sama dengan sum kurung buka, lalu diblok pendapatan, pendapatan usaha, dan pendapatan lainnya. Begitupun sama dengan akun COGS, sama dengan sum diblok, lalu akun expense sama dengan sum, blok, enter. Kemudian other income, dan yang terakhir ada other expense. Setelah dijumlahkan tersebut, kita akan lebih mudah untuk mencari net income-nya. Yang pertama dihitung itu total revenue dikurangi dengan total COGS. Di sini kita insert dulu karena kurang kolom, yaitu dengan cara sama dengan klik total pada revenue dikurangi dengan total COGS. Nah, total ini akan menjadi laba kotor. Selanjutnya, laba kotor tersebut akan dikurangi dengan total expense. Kita insert dulu. Sama dengan laba kotor dikurangi dengan total expense. Selanjutnya, total tersebut akan ditambah dengan other income, karena pendapatan akan menambah laba perusahaan. Caranya itu sama dengan klik total yang tadi lalu ditambah dengan total other income. Yang terakhir itu ada other expense, maka total yang tadi akan dikurangi dengan total other expense, maka hasilnya akan menjadi net income. Nah, lalu selanjutnya saya akan membuat laporan keuangan, yaitu Statement of Financial Position atau sering disebut neraca. Nah, di sini saya akan mengcopy nama perusahaan, lalu keterangan laporan apa, dan periode berapa. Dari income statement di-copy lalu dipaste di sheet yang Statement of Financial. Lalu bagian formnya diganti menjadi form neraca. Lalu selanjutnya saya akan membuat tabel. Jadi sebelah kiri itu saya akan mengisinya dengan tabel aset, lalu di sebelah kanan tabel liabilities. Nah, di sini saya akan membuat tabelnya. Di sini saya akan menyesuaikan tabelnya.
Di sini saya akan menambahkan tabel satu lagi, dikarenakan kita itu untuk aset butuh 4 garis juga, di liabilities butuh 4 garis. Karena di garis pertama itu ada nama akun, lalu di yang kedua nama akun, nomor akun, nama akun, setelah itu ada saldo. Nah, di sebelah kiri ini saya akan mengisi aset terlebih dahulu. Saya akan mengisi rumusnya. Lalu rumusnya itu udah di formula, lalu lookup, di neraca lajur, saya akan mendrag akun-akun yang ada, lalu titik koma 2 titik koma 0, di enter lalu di drag ke bawah, lalu kita bisa langsung isi nama dari nomor dari akunnya. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi akan muncul 100 aktiva lancar, 110 di enter, lalu akan muncul kas rupiah, lalu ada 120 ada bank BCA, lalu ada 130 ada piutang usaha. Nah, lalu saya pisahkan satu garis, lalu itu diisi total dari aktiva lancar. Lalu di bawahnya ada 1.200 aktiva tetap, ada 1.210 ada tanah, 1.220 di enter, lalu ada bangunan, lalu setelah itu di enter ke bawah ada 1.230 kendaraan, 1.240 mesin dan peralatan, 1.250 perabot atau mebel, 1.221 ada akumulasi penyusutan, lalu di akhir ada total dari aktiva tetap. Lalu di akhir nanti ada total aktiva untuk menjumlahkan dari total aktiva lancar dan total aktiva tetap. Selanjutnya ada liabilities. Saya juga menggunakan rumus dari VLOOKUP. Saya bisa mengcopy dari sebelah aset. Di sini tuh bisa diisi oleh akun dari liabilities. Nah, jadi akan muncul nanti rumus dari VLOOKUP-nya itu nanti akan muncul 200 utang lancar, seperti itu, kayak yang tadi sudah dilakukan di bagian aset. Tadi ditarik ke bawah rumusnya supaya semuanya kebagian. Nah, di sini saya langsung kasih 202.110, lalu ada 2.200, itu ada hutang jangka panjang. Nah, untuk di sini ada 2.110 itu tidak muncul akunnya. Nah, di sini kenapa sih tidak ada akun 2.110 itu tidak muncul? Ternyata dilihat di bagian akun pun akunnya belum dimasukkan. Jadi lebih baik kita memasukkan akunnya terlebih dahulu di bagian daftar akun. Di sini kita akan menambahkan akun 2.110, yaitu bagian hutang usaha. Nanti hutang usaha itu termasuk ke dalam neraca dan bagian kredit. Nah, nanti di sini kita akan bisa langsung, di sini akan langsung muncul biasanya. Nah, setelah di daftar akun, kita itu kan
dari statement of financial itu diambilnya dari neraca lajur atau worksheet. Jadi kita di worksheet pun harus ditambahkan akunnya terlebih dahulu. Karena belum diinput ke neraca lajur, jadi harus diinput dulu. Ada 2, 1, 1, 10. Kita masukkan dulu. Lalu setelah itu langsung ke statement of financial pasti akan muncul seperti ini. Lalu dilanjutkan ada 2, 2, 10, ada hutang bank. Lalu di bawahnya karena liabilities sudah selesai sampai segitu, jadi ada total liabilities atau total utang. Lalu di bawahnya itu ada modal. Untuk modal juga sama, kita hanya tinggal memasukkan nomor akunnya saja. Lalu di sini ada akun 3.100 untuk modal awal, 3.200 untuk tambahan modal, 3.300 untuk prive atau pengambilan pribadi. Lalu ada 3.400 untuk laba ditahan dan 3.500 untuk laba periode berjalan. Di akhir itu ada total modal. Nah, nanti di akhir ada total utang ditambah total modal, di mana total aktiva dan total utang dan modal itu harus sama, harus balance. Nah, di sini kita bisa masukkan rumus juga, VLOOKUP, untuk memasukkan angka-angkanya. Di sini VLOOKUP, tabel dari akunnya. Di sini kita akan mendrag semua yang ada di neraca lajur. Lalu jangan lupa untuk F4 untuk mengunci, titik koma, 11, titik koma, 0. Tinggal dikebawahi, nanti itu akan muncul, angkanya itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, di bagian hutang juga, bagian hutang dan juga modal itu rumusnya sama, jadi kita sama lihat ke lookup, lalu VLOOKUP, akun, lalu ke neraca lajur, mendrag semua tabel. Jangan lupa F4 dan titik koma 12, titik koma 0. Lalu itu tinggal dikebawahin aja. Tadi yang 11 itu untuk bagian debit, karena aset itu biasanya, aset itu kan saldo normalnya di debit, jadi masukin 11 karena tabelnya berada di urutan ke-11. Lalu untuk hutang dan modal itu ada di kredit, jadi urutan tabelnya ada di ke-12. Nah, di sini aset total aktiva lancar, semuanya ditambahin, dijumlahkan, lalu ada total aktiva juga pakai sum ya, pakai sum. Ini ditambahkan semuanya. Tapi untuk akumulasi penyusutan sepertinya kita nggak bisa pakai sum, karena akumulasi penyusutan itu saldo normalnya di kredit, jadi akan mengurangi saldo dari asetnya. Di sini kita coba untuk sum, lalu kurung buka, dikurangi akumulasi penyusutan, apakah bisa? Itu value atau ada kesalahan, jadi kita menggunakan cara yang manual. Aktiva tetap ditambahkan tanah, tambah bangunan, tambah kendaraan, tambah mesin dan peralatan, ditambah perabot atau mebel, lalu akan dikurangi akumulasi penyusutan. Nanti di akhir ada total aktiva, itu penjumlahan dari total aktiva lancar dan total aktiva tetap. Lalu selanjutnya ini ada total liabilities, semuanya ditambahkan liabilities. Lalu untuk modal, kita menggunakan cara manual karena prive itu saldo normalnya itu ada di bagian debit. Jadi modal awal ditambahkan tambahan modal, dikurangi prive,
ditambah laba ditahan, dan ditambah laba periode berjalan. Nah, nanti di akhir juga ada penjumlahan total utang dan modal. Dimana tadi telah disebutkan total aset harus balance, harus sama dengan total liabilities dan juga modal. Kami akan memberikan contoh transaksi. Di sini ada saldo awal di daftar akun. Itu ada akun kas rupiah di debit 20 juta, lalu ada piutang usaha di debit 10 juta, perlengkapan debit 5 juta, dan aktiva tetap yaitu tanah 50 juta di debit. Lalu selanjutnya ada hutang lancar di kredit 10 juta, hutang usaha 5 juta di kredit, dan juga modal 70 juta di kredit. Lalu ada contoh transaksi. Tanggal 5 Januari 2020 terdapat transaksi penerimaan jasa atas pengiriman. Jadi jurnalnya ada kas rupiah di debit dan pendapatan usaha di kredit senilai 20 juta. Lalu tanggal 10 Januari 2020 terdapat transaksi diterima pembayaran piutang. Lalu jurnalnya ada kas rupiah di debit dan piutang usaha di kredit senilai 5 juta. Tanggal 20 Januari 2020 terdapat transaksi pembayaran listrik dan air. Di jurnalnya itu listrik, air, dan telepon debit, dan di kreditnya kas rupiah senilai 500.000. Lalu tanggal 25 Januari 2020 terdapat transaksi pembayaran utang usaha. Jadi jurnalnya itu hutang usaha di debit dan kas rupiah di kredit senilai 2 juta. Lalu tanggal 31 Januari 2020 terdapat penyesuaian perlengkapan yang tersedia. Jadi jurnalnya itu ada biaya perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit senilai 2.500.000. Baik, untuk selanjutnya ada buku besar. Nah, untuk akun aktiva ada aktiva lancar. Nah, untuk di kas rupiahnya ada saldo sebanyak 20 juta, di debitnya 25 juta, dan di kreditnya 2.500.000. Maka saldo akhirnya 20 juta ditambah 25 dikurangi 2.500.000, maka hasilnya 42.500.000. Nah, untuk di piutang usaha ada saldo senilai 10 juta, di kreditnya ada 5 juta, nah maka saldo akhirnya 5 juta. Nah, untuk perlengkapan ada saldo sebanyak 5 juta, kreditnya 2.500.000, saldo akhirnya 2.500.000. Nah, untuk di aktiva tetap ada tanah senilai 50 juta. Nah, kemudian di kewajiban ada hutang lancar sebanyak 10 juta, dan di hutang usahanya sebanyak 5 juta, debitnya 2 juta, maka hasilnya jadi 3 juta. Terus selanjutnya di modal ada saldo senilai 70 juta. Di pendapatan usaha ada saldo di kredit 20 juta, maka saldonya senilai 20 juta. Kemudian untuk di beban operasional ada beban listrik, air, dan telepon sebanyak 500.000. Di biaya operasional lainnya ada biaya perlengkapan senilai 2.500.000, dan untuk total saldo akhirnya di debit 30 juta dan di kredit 30 juta. Baik, untuk selanjutnya untuk bagian worksheet ini ada trial balance. Saldo-saldonya diambil dari saldo akhir buku besar tiap-tiap akun, disesuaikan untuk saldo normalnya untuk tiap-tiap akun, dan hasilnya balance. Lalu untuk adjustment-nya tadi ada penyesuaian perlengkapan sebesar 2.500.000. Maka ada di perlengkapan di sini 2.500.000 dan di biaya perlengkapannya 2.500.000 di debit. Maka untuk trial balance after adjustment itu pengurangan dari trial balance dan adjustment itu semuanya sama kecuali untuk yang perlengkapan, yaitu jadi jumlahnya itu 2.500.000, sedangkan semuanya sama, jadi balance juga. Lalu untuk income statement-nya itu dapat dari akun-akun pendapatan dan beban. Tinggal dimasukin saja untuk akun-akun pendapatan atau beban. Jadi segini.
dengan selisihnya 17 juta. Sedangkan untuk bagian financial statement untuk akun-akun aset, kewajiban, dan modalnya tinggal masukkan saja sehingga hasilnya 17 juta dan sama, hingga mendapatkan laba atau net income-nya sebesar 17 juta. Selanjutnya membuat laporan laba rugi. Nah, yang pertama ini revenue. Di sini revenue itu ada akun pendapatan usaha sebesar 20 juta dan untuk total revenue-nya pun 20 juta. Nah, saldo ini tuh didapatkan dari neraca lajur sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya terdapat expense yaitu akun listrik, air, dan telepon sebesar 500.000 dan biaya perlengkapan sebesar 2.500.000 sehingga total expense-nya menjadi 3 juta. Sehingga total pendapatannya menjadi 17 juta. Nah, selanjutnya untuk other income tidak ada, sehingga pendapatan net income-nya itu sebesar 17 juta. Selanjutnya di sini ada statement of financial. Di sini ada kas sebesar 42.500.000, ada piutang usaha sebesar 5 juta, perlengkapan sebesar 2.500.000, sehingga total aktiva lancarnya sebesar 50 juta. Selanjutnya ada aktiva tetap. Ada tanah sebesar 50 juta, sehingga total aktiva tetapnya 50 juta. Sehingga total aktiva secara keseluruhan sebesar 100 juta. Selanjutnya ada liabilities. Hutang lancar sebesar 10 juta, hutang usaha sebesar 3 juta, sehingga total liabilitiesnya sebesar 13 juta. Selanjutnya ada modal. Modal sebesar 70 juta, laba periode berjalan 17 juta, sehingga total modalnya ada 87 juta. Sehingga total utang dan modalnya sebesar 100 juta.